Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali mata pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Ahmad Khairi hadir. Feby Irmawati hadir. Galih Kurniawan hadir. Hanifah Aulia hadir. Indah Permatasari hadir. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya pada kalian semua. Nah, materi kita pertama yaitu pengertian konotasi dan denotasi. Sebelumnya Bapak ingin bertanya pada kalian semua. Ada yang tahu pengertian konotasi dan denotasi? Coba kamu Galih Kurniawan. Sedikit lagi. Indah Permatasari. Ya, benar. Denotasi adalah makna kata secara harafiah atau makna sebenarnya dan suatu kata dari suatu kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI telah dijelaskan arti denotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atau petunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa atau didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Dilansir dari situs Lekisho, denotasi adalah arti literal atau primer dari sebuah kata berbeda dengan perasaan atau ide yang disarankan oleh kata tersebut. Denotasi juga dikenal sebagai makna kognitif, mengacu pada hubungan langsung antara suatu istilah dan objek, ide atau tindakan yang bertunjukkannya. Kesimpulannya, denotasi adalah arti literal atau primer dari suatu tindakan yang ditunjukkannya. Biasanya, makna denotasi sesuai dengan yang terdapat dalam kamus atau literatur lainnya. Tidak ada unsur makna lain atau makna yang bersumber yang terkandung dalam denotasi. Jika suatu kalimat tidak memiliki makna ganda atau tidak ambigu, maka kalimat tersebut adalah denotasi. Yang kedua yaitu pengertian konotasi. Menurut Kamus Besar KKBI, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau suatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Dilansir dari situs Lekisho, konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Konotasi adalah makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Konotasi adalah suatu gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata sampai makna literal atau primernya. Dengan demikian, konotasi dikenal sebagai makna efektif, mengacu pada aspek emosi, sosialisasi dari suatu istilah. Kesimpulannya, konotasi adalah gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata. Perasaan atau emosi ini bisa negatif atau positif. Dari sampai pengertian, ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian konotasi dan denotasi? Apakah sudah paham?
Kalau sudah paham, Bapak ingin melanjutkan contohnya. Contoh kalimat denotasi. Yang pertama, Andi sedang makan nasi dengan lauk ayam goreng. Arti kata makan dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan di dalam KBI, yaitu kata makan berarti memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Yang kedua, anak-anak sedang belajar untuk persiapan ujian. Arti dari kata anak dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan dalam KKBI. Anak adalah turunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Yang ketiga, bunga mawar di kebun sudah mekar. Arti kata mawar dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan KKBI. Mawar adalah tanaman Perdusuku rosaceae, meliputi ratusan jenis tumbuhan tegak atau memanjat. Batangnya berdiri, batangnya beraneka warna seperti merah, putih, merah jambu, merah tua, dan berbau harum. Contoh kalimat konotasi. Kalimat konotasi adalah makna tambahan yang bersifat konvensus yang berkaitan dengan nilai rasa. Makna konotasi biasanya akibat dari nilai dan norma yang dipegang masyarakat tertentu, yang juga membuat adanya perbedaan fungsi sosial kata dengan makna yang hampir sama. Contoh kalimat konotasi. Yang pertama, orang tua sudah banyak makan asam garam kehidupan. Makna kata dalam kalimat ini bukan berarti makan asam dan garam sebenarnya, melainkan telah mendapatkan pengalaman hidup yang baik maupun buruk. Yang kedua, Wijaya tidak disukai teman-temannya karena besar kepala. Ungkapan besar kepala dalam kalimat tersebut bukan kepalanya berukuran besar, melainkan ungkapan yang menunjukkan sifat sombong atau congkak. Yang ketiga, Mayang mempunyai paras cantik sehingga menjadi bunga desa. Ungkapan bunga desa dalam kalimat tersebut bukan berarti bunga yang ada di desa, tetapi menunjukkan gadis cantik yang banyak dikagumi atau dipuji orang. Untuk mengenai contoh, ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Bapak. Kalau paham semua, kita bisa lanjut ke ciri-ciri. Nah, yang pertama ciri-ciri denotasi. Ciri-ciri kata atau kalimat yang bermakna denotasi adalah makna kata sesuai apa adanya, makna kata sesuai hasil observasi, makna menunjukkan langsung pada makna acuan dasarnya. Untuk yang kedua, ciri-ciri kata atau kalimat yang bermakna konotasi adalah makna tidak sebenarnya, makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Untuk materi kita cukup sampai di sini untuk pengertian makna konotasi dan denotasi. Bila ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Bapak, agar Bapak bisa menjelaskan kembali apa yang murid-murid kurang paham. Kalau sudah paham semua, cukup sampai di sini pertemuan pada pagi hari ini. Bapak akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.